See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Siang hari itu, saya mendapat kabar bahwa ada saudara saya yang meninggal. Saudara saya ini tinggal berdekatan dengan desa saya. Kebetulan, rumah saudara saya hanya 3 meter dari rel kereta api. Saya pun bergegas untuk membantu pemakaman saudara saya. Seperti biasa, pada umumnya, setiap ada orang yang meninggal, pasti diadakan pengajian. Pengajian itu diadakan setiap habis Isya sekitar jam 8 malam. Dan saya pun membantu dalam persiapan pengajian tersebut. Terkadang saya harus pulang malam. Saya tidak bisa menginap karena besoknya saya kuliah. Hingga pada suatu malam, jam sudah menunjukkan hampir 12 malam. Saya keasyikan ngobrol dengan saudara-saudara saya yang berkumpul di situ. Tadinya saya ingin pulang agak sorean gitu. Cuman karena tidak enak dengan saudara-saudara lain buat minta izin untuk pulang duluan karena pada saat itu lagi pada asing ngobrol. Hingga pada suasana saudara-saudara saya ini udah mulai jenuh dengan obrolannya, saya pun meminta izin untuk pulang. Di perjalanan pulang, saya bisa melewati jalan di kampung dengan berjalan kaki sekitar 1 jam. Akan tetapi, kalau lewat rel, saya bisa dengan hanya 20 menit saja. Karena saya sudah sangat mengantuk, ingin cepat pulang. Saya pun memutuskan untuk lewat rel saja. Sebenarnya saya sudah terbiasa melewati jalan rel tersebut, walaupun hanya terkadang pada sore hari atau siang hari. Karena masih banyak warga yang beraktivitas atau orang yang mencari rumput untuk pakan ternaknya. Dan sebuah kejadian aneh pun terjadi. Malam itu begitu sepi, tidak seperti biasanya. Mungkin karena sudah larut malam ya. Ditambah lagi malam itu tuh dingin banget. Saya sendiri merasakan takut. Hanya suara jangkrik yang menemani langkah saya berjalan kaki. Hingga akhirnya di tengah perjalanan pulang, saya melihat seorang wanita yang jongkok dengan rambut terurai dan kepala menunduk. Saya tidak terlalu mengamati. Pada waktu itu, saya hanya berpikir mungkin itu warga kampung yang buang air besar di sekitar rel. Karena hampir semua warga di sana tidak memiliki WC. Setelah saya melewati si wanita itu, dengan sedikit rasa penasaran, saya menengok ke samping. Dan saya dengan si wanita itu hanya berjarak 3 meter. Sepertinya saya tidak kenal, tapi kayaknya gak asing, bisik saya dalam hati. Biasanya, saat berjalan di rel kereta api, saya selalu waspada dan menengok ke belakang karena takut ada kereta api yang lewat. Kenapa kok si cewek buang air besar gak di tempat biasa orang buang air besar? Pikir saya dalam hati. Biasanya warga di sana buang air besar itu di bantaran pondasi samping rel. Ada satu empang kecil. Setelah saya menengok, si wanita itu masih di tempat. Dia jongkok, tapi sedikit mengangkat badannya. Dan saya pun dengan pandangan tajam melihat ke badannya. Baju itu kayaknya saya pernah lihat, pikir saya dalam hati. Baru setelah saya berjalan sekitar 5 meteran, saya mencoba menengok lagi sambil melihat ke belakang rel. Mungkin saja ada kereta api yang lewat. Ternyata
Si cewek itu mengangkat wajahnya dengan agak sedikit membusungkan dadanya. Apa yang saya lihat adalah wajah yang penuh dengan darah, rusak, dan mata yang hampir keluar, dan kaki si wanita yang tidak ada. Jujur, saya merinding banget saat nulis ini. Seketika itu, tubuh saya terasa seperti tanpa tulang. Jantung saya seperti mau copot. Saya merasa lemas dan sangat berat untuk melangkah apalagi lari. Akhirnya, dengan sisa tenaga dan mata yang tadinya sangat berat karena ngantuk, saya berhasil membuka mata saya lebar-lebar untuk memastikan apa yang saya lihat. Dengan langkah susah payah, akhirnya saya sampai di tempat di mana jalan menuju desa di rumah saya. Beberapa menit kemudian, saya melihat lampu jalan yang sudah terlihat jelas. Itu tandanya saya sudah dekat dengan jalan menuju rumah. Saya melanjutkan langkah dengan cepat. Untung saja, saya tidak pingsan di tengah rel. Bisa mati tertabak kereta api, pikir saya dalam hati. Setelah saya sampai rumah, kejadian itu masih terngiang jelas di pikiran saya. Hingga pada akhirnya, saya ingat bahwa si wanita tersebut ternyata korban kecelakaan yang belum lama ini terjadi. Saya baru ingat bahwa si wanita itu korban kecelakaan kereta api dengan kaki yang putus dan wajah yang rusak. Kebetulan, saya juga ikut menolong si wanita tersebut saat kecelakaan itu terjadi. Saya ingat bajunya dan tempat di mana si wanita itu tergeletak saat terseret oleh kereta api. Besok malamnya, saya tetap ikut dalam pengajian saudara saya. Dalam perjalanan pulang, saya tidak terlalu takut karena adik saya ikut dalam pengajian itu untuk menemani saya. Tapi kejadian yang saya alami kemarin malam itu muncul kembali. Dan ini lebih menakutkan lagi. Karena bukan hanya penampakan wajahnya saja, tetapi juga suara dari sosok penampakan wanita itu. Pada waktu itu, saya pun diminta oleh bibi saya untuk mengantarkan sisa makanan untuk para warga yang tidak datang. Dan saya tidak bisa menolak. Adik saya pun setia menunggu saya sampai selesai mengantarkan makanan. Setelah selesai sekitar jam 9 malam, saya bersiap untuk pulang. Kali ini, saya tidak ingin kejadian apes seperti kemarin terulang lagi. Meskipun saya ditemani oleh adik saya. Saya tidak ingin melewati jalan di kampung karena jauh dan pasti berlumur karena hujan. Saya mulai pamit untuk pulang. Berusaha memantapkan keberanian saya, terutama ketika saya bersama adik saya. Dan ingin menjadi contoh keberanian bagi adik saya gitu. Saat perjalanan pulang, kresek-kresek, ada suara dari balik pohon pisang di sebelah kanan saya. Dengan jantung berdebar, saya menoleh ke arah suara tersebut. Sementara adik saya berada di sebelah kiri saya. Ada suara tikus atau tupai kayaknya, kata saya. Adik saya langsung mengambil batu untuk melempar ke arah pohon pisang tersebut. Dengan mata tajam, saya berada di belakang adik saya. Adik saya bukan orang yang penakut. Dia pernah melihat penampakan yang lebih seram lagi. Enggak apa-apa, kata adik saya sambil melempar batu yang diambilnya. Lalu kami melanjutkan perjalanan. Beberapa menit kemudian, terdengar suara yang sangat jelas di telinga saya. Suara itu seperti seorang wanita yang menangis di sekitar tempat kami berjalan. Suara tersebut lebih mirip seperti seorang wanita yang menangis dengan kesakitan. Berbeda dengan suara kuntilanak atau sundel bolong yang biasa terdengar di film-film. Setelah kami melihat asal suara tersebut, memang tidak ada orang di sana. Namun adik saya tetap penasaran. Lalu dia ngulik dari mana suara tersebut berasal.
Kebetulan samping kanan dan kiri rel itu berada di jauh dari rumah warga. Sehingga sulit bagi suara seperti itu berasal dari sana. Sudahlah, tidak ada orangnya. Ayo pulang, ajak saya. Tunggu sebentar toh kak, ada suara lagi itu, kata adik saya. Namun saya tidak mendengar suara itu. Sekarang kayak di samping kanan saya, saut adik saya. Berarti itu hantu si wanita yang kemarin menunjukkan penampakannya, pikir saya. Namun sekali lagi penampakan si wanita itu semacam sengaja bermain petak umpet dengan kami. Kami cari-cari tapi tidak menemukan, hanya suara saja. Untuk kedua kalinya adik saya mengambil batu untuk melemparkan ke tempat asal suara tersebut. Kali ini adik saya membawa 3 batu untuk melemparkannya. Sementara saya masih memegang lampu flash dari HP. Tidak lama kemudian, terdengarlah suara bel klakson kereta yang datang. Jadi saya memutuskan untuk berjalan di sisi kanan rel, di mana suara tersebut berasal. Adik saya masih memegang batu yang akan dilemparkannya. Sedangkan saya masih memegang HP dengan flash nyala. Saat saya melihat di sela-sela gerbong kereta yang sedang berjalan, saya melihat penampakan sosok wanita yang kemarin. Kali ini dia menghadapkan mukanya seperti ingin memperlihatkan diri kepada kami. Ia dibatasi oleh kereta api yang sedang berjalan. Saya melihat penampakan tersebut di sela-sela gerbong kereta api itu. Saya buru-buru ngajak adik saya untuk melanjutkan perjalanan pulang dengan berjalan sedikit lebih cepat. Saya berusaha menghindari agar si wanita itu tidak menampakkan dirinya lagi. Setidaknya dengan berjalan, saya bisa menjaga jarak dengan si wanita itu. Walaupun hanya berjarak 5 meter dari kami. Setelah kereta lewat, saya memutuskan untuk melangkah cepat lagi tanpa menengok ke belakang. Karena saya pikir tidak mungkin ada kereta lagi setelah yang baru saja lewat. Namun berbeda dengan adik saya. Batu yang dia pegang dilemparkan ke tempat suara tersebut. Suasana yang sepi dan dingin karena hujan sepanjang hari membuat suasana tuh semakin seram. Lampu flash HP kembali dipegang oleh adik saya. Dengan penasaran, apa sih sumber suara tersebut? Dia kembali ke tempat di mana melihat penampakan tadi. Namun, wanita itu sudah hilang. Saya dan adik saya berdiri berdampingan tepat di atas pondasi samping rel kereta api. Dengan mata yang fokus pada area penerangan dari lampu flash. Dan kemudian yang terjadi adalah bau busuk mulai menyengat. Bukan bau yang biasa kami temui di sekitar rel di dekat empang, bukan. Tapi bau ini tuh lebih tajam. Beberapa menit kemudian, saya melihat ke bawah. Karena mungkin saja bau busuk itu berasal dari sana. Itu di bawahmu, adik saya dengan refleks mengarahkan lampu flash HP-nya ke bawah. Tepat di mana bau busuk tersebut semakin kuat. Penampakan makhluk itu muncul tepat di bawah adik saya yang berdiri di atas pondasi samping rel. Saya yang melihatnya hanya bisa kaget, lalu saya langsung lari. Wajah yang semakin jelas dengan penerangan lampu flash. Benar-benar menampilkan wajah yang rusak, berlumuran darah, baju yang robek-robek, dan tangan makhluk itu seperti ingin naik ke pondasi bantaran rel. Lalu kami berlari secepat mungkin meninggalkan tempat tersebut. Kamu punya pengalaman horor?
@ceritahoror@gmail.com.